dalam bahaya krisis besar. Tak mau Red Spark degradasi, Ko Hye-jin sampai berkelakar siap tumbalkan Eliza Zanet demi Mega kembali ke Red Spark. Krisis besar Red Spark, Ko Hye-jin nekat, demi Mega kembali, Eliza bisa aku tumbalkan. Gelombang krisis yang menerpa Red Spark musim ini benar-benar memuncak. Setelah rentetan kekalahan memalukan, posisi klub raksasa Felix itu kini berada di jurang degradasi, sesuatu yang bahkan tak pernah terbayang ketika Mega masih menjadi jantung permainan mereka. Sumber internal mengungkapkan suasana mencekam dalam rapat darurat manajemen. Para petinggi Red Spark dilaporkan kehilangan arah, dan ruang latihan pun sunyi bak kuburan. Para pemain berjalan dengan kepala tertunduk, tatapan kosong, seolah seluruh energi klub tersedot oleh badai yang tak kunjung mereda. Namun di tengah badai itu, Ko Hye-jin meledak. Pelatih legendaris yang selama ini dikenal tenang mendadak berubah menjadi singa yang terpojok. Dalam momen emosi yang jarang terjadi, ia melontarkan pernyataan yang mengguncang seluruh Korea. Aku tak mau Red Spark jatuh. Kalau memang harus ada tumbal, Eliza pun bisa dilepas, asal Mega kembali. Kalimat itu menyambar bak petir di ruang rapat. Beberapa staf menahan napas, sementara pelatih asisten terdiam kaku. Nama Mega disebut lagi, dan kali ini bukan sekadar nostalgia, tapi sebagai penyelamat terakhir bagi klub yang sedang ambruk. Mengapa Ko Hye-jin sampai sefrustrasi itu? Sejak Mega hengkang, Red Spark berubah dari tim yang ditakuti menjadi tim yang jadi bahan olok-olokan Felix. Serangan tumpul, pertahanan berantakan, dan chemistry antar pemain seperti hilang entah kemana. Eliza Zanet, yang digadang-gadang sebagai pengganti Mega, tak mampu menahan tekanan. Dalam 12 pertandingan terakhir, performanya membuat publik bertanya apakah ia benar-benar impor terbaik yang bisa didapat Red Spark. Fans menyebutnya impor paling mengecewakan dalam sejarah klub, dan puncaknya, Red Spark kini berada di zona merah. Alarm degradasi menggema di seluruh Korea. Liga dan para analis mulai sepakat, jika Red Spark tak bergerak cepat, degradasi hanya tinggal menunggu waktu. Posisi mereka kini sudah berada di titik paling berbahaya, dan lawan-lawan bahkan mulai menyebut Red Spark sebagai tim yang paling mudah dikalahkan musim ini. Para pengamat menilai masalah utamanya sederhana namun mematikan. Red Spark kehilangan identitas ketika Mega pergi. Bukan hanya kehilangan poin, tapi kehilangan roh. Tidak ada lagi serangan mematikan dari sayap kanan, tidak ada lagi blok-blok tegas yang mencengangkan, tidak ada lagi aura pemimpin yang membuat lawan gugup bahkan sebelum servis pertama dilakukan. Elita Felix mulai menyorot. Pelatih veteran Korea, komentator Jepang, hingga mantan bintang Felix mulai angkat suara. Banyak yang mengatakan hal yang sama. Tanpa Mega, Red Spark bukan Red Spark. Bahkan bintang-bintang klub rival mulai tak percaya melihat kehancuran ini. Pink Spider yang dulu selalu tegang ketika menghadapi Red Spark kini justru mengatakan mereka tidak merasakan perlawanan. Situasi ini membuat tekanan semakin berat bagi Ko Hye-jin. Pelatih yang dulu dielu-elukan kini menjadi sorotan utama karena dianggap kehilangan kendali atas tim. Namun Ko Hye-jin tetap berdiri tegak, meskipun matanya tampak berat penuh beban. Ko Hye-jin putus asa. Kami harus mendatangkan Mega, atau semua berakhir. Menurut sumber internal klub, Ko Hye-jin telah menggelar rapat darurat dengan manajemen. Dalam rapat itu, sang pelatih secara terang-terangan menyatakan kondisi mereka kini sudah masuk tahap kritis. Jika Mega tidak kembali, saya tidak bisa menjamin apapun. Situasi ini sudah melewati batas normal, ujar Ko Hye-jin. Manajemen Red Spark kabarnya mulai panik. Sponsor pun mulai menekan, mengancam menghentikan pendanaan jika situasi ini tidak membaik. Banyak dari mereka beranggapan bahwa satu-satunya solusi untuk menyelamatkan klub dari degradasi hanyalah mendatangkan Mega kembali secepat mungkin, sebelum semuanya terlambat. Fans menuntut, pulangkan Mega. Di media sosial, tagar Bring Back Mega dan Red Spark butuh Mega mendadak naik menjadi trending di Korea. Ribuan fans mengunggah video, komentar, hingga petisi yang mendesak klub membuat langkah besar. Beberapa bahkan datang ke markas latihan membawa spanduk bertuliskan, Mega adalah napas Red Spark. Tanpa Mega, Red Spark mati. Cibiran pun mulai diarahkan kepada Eliza Zanet, yang gagal mengisi peran Mega dan justru menambah tekanan dengan performa inkonsisten. Para fans Korea menyindir bahwa perekrutan Zanet adalah kesalahan terbesar dalam sejarah klub.
Satu jalan tersisa, pulangkan sang ikon. Dengan klasemen semakin menekan dan waktu semakin menipis, Red Spark tahu bahwa tidak ada lagi pilihan. Mega bukan lagi alternatif, dia adalah keharusan. Dia bukan hanya pemain terbaik yang pernah dimiliki Red Spark, tapi juga simbol, pemimpin, dan pondasi yang membuat klub itu disegani. Jika Red Spark ingin bertahan di V-League musim depan, jika mereka ingin kembali berdiri tegak seperti masa-masa keemasan, mereka harus membuat langkah yang sama besar dengan krisis yang sedang mereka hadapi. Mega harus kembali. Sekarang juga, pertanyaan itu kini menggema di seluruh jagat voli Asia. Sebuah teka-teki yang membuat para pengamat, fans, bahkan para pelatih veteran hanya bisa terdiam. Karena semua orang tahu, luka Mega belum sembuh. Luka yang ditinggalkan Kovo musim lalu masih membekas, masih panas, masih membara. Musim kemarin, Mega diperlakukan tidak adil, disorot, diragukan, bahkan diremehkan. Banyak yang lupa bahwa di balik sosok Mega ada mental baja yang ditempa dari ribuan jam latihan keras. Banyak yang lupa bahwa Mega adalah jantung permainan Red Spark. Dan kini, ketika Red Spark tenggelam ke dasar klasemen, ketika alarm bahaya semakin kencang, semua mata kembali mencari satu nama, Mega. Namun yang tidak disadari banyak orang adalah, Mega bukan lagi pemain yang mudah digoyahkan. Ia bukan lagi Mega yang rela menunduk ketika dihina. Mega sudah menjadi simbol kekuatan Indonesia. Simbol dari seorang kapten yang tak hanya menyebut kata berjuang, tapi benar-benar menanggung seluruh harapan negeri di pundaknya. Dalam wawancara terbarunya, Mega menegaskan bahwa fokus utamanya adalah SEA Games. Ia tidak ingin pikirannya terbagi. Ia ingin seluruh energinya tercurah demi mengangkat nama Indonesia setinggi mungkin di kancah internasional. Mega tahu, ini bukan sekadar turnamen. Ini panggung pembuktian, panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Dan yang lebih pahit lagi bagi Red Spark, Mega masih sakit hati. Sakit hati karena cara Kovo memperlakukan dirinya. Sakit hati karena ia tidak diberi ruang untuk berkembang. Sakit hati karena penghinaan yang kini terbukti salah besar. Sementara itu, di Korea sana, Red Spark panik, manajemen panik, Ko Hye-jin gelisah setiap malam. Fans memohon di media sosial. Bahkan Eliza Zanet, yang dulu sempat meremehkannya, kini blak-blakan mengakui, tanpa Mega, Red Spark bukan apa-apa. Kami butuh Mega kembali. Tapi apakah Mega akan kembali? Di titik ini, jawabannya hanya ada dua. Jika Red Spark ingin Mega kembali, mereka harus meminta maaf. Bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan, penghormatan, perlakuan setara, kepercayaan total. Karena Mega sudah berubah. Ia bukan lagi pemain asing yang harus membuktikan diri. Ia kini adalah kapten Indonesia, pemain paling berpengaruh di Asia Tenggara, ancaman nyata bagi Vietnam, Thailand, dan seluruh lawan di SEA Games. Jadi, apakah Mega akan kembali ke Korea? Jawabannya, bukan sekarang. Bukan selama luka itu belum sembuh. Bukan selama SEA Games belum tuntas. Dan jika Red Spark masih ingin Mega kembali, mereka harus memperjuangkannya. Karena kini Mega tidak mengejar Red Spark, Red Sparklah yang mengejar Mega.